saya mau kita mengingat satu pelajaran dari Alkitab, seorang wanita bernama Esther. Ingat ya, seorang wanita bernama Esther, seorang wanita Yahudi, ya, pada saat dia akhirnya dinikahi oleh seorang raja kafir. Pada saat itu pamannya, ya, menyembunyikan identitasnya, ya, menyembunyikan identitasnya, dan sehingga sampai akhirnya dia dinikahi oleh Raja Ahasuerus. Dia tidak diketahui identitasnya bahwa dia dari suku atau bangsa Yahudi. Sebenarnya kaum tawanan waktu itu, ya, bangsa Israel adalah kaum tawanan. Lalu akhirnya, singkat cerita, pada akhirnya, pada saat umat-umat Tuhan, orang-orang Yahudi mengalami suatu ancaman akan dianiaya, identitas ini terungkap. Identitas ini terungkap. Pada akhirnya Esther harus memberitahukan kepada raja bahwa bangsaku, sukuku, orang-orang Yahudi akan dianiaya. Dengan demikian raja jadi mengetahui bahwa Esther adalah orang Yahudi yang sebelumnya tidak diketahui atau dirahasiakan. Oke? Jadi ada identitas yang diungkapkan, identitas yang ditunjukkan menjelang saat-saat umat-umat Tuhan secara jemaat, ya, secara keseluruhan bersama-sama menghadapi risiko penganiayaan atau menghadapi bahaya penganiayaan. Lalu saya mau ajak kita mengingat satu cerita lagi di Alkitab secara singkat. Salah satu dari murid Yesus. Kalau yang tadi Esther dia mengungkap identitasnya sebelumnya tidak diketahui, Petrus yang diketahui oleh orang banyak adalah pengikut Yesus. Pada akhirnya saat Yesus ditangkap dan Petrus didatangi oleh orang dan ditanyakan, kamu adalah pengikut dia? Apa yang Petrus lakukan? Yesus menyembunyikan identitasnya. Oh bukan, oh bukan, saya bukan. Jadi ada dua contoh umat Tuhan, ya, kita bisa bilang umat Tuhan yang menyembunyikan identitas pada awalnya, identitas disembunyikan, akhirnya diungkapkan. Lalu ada yang identitasnya sebenarnya diketahui oleh orang, tapi akhirnya menyangkal ataupun menyembunyikan identitasnya. Ya, nah baik. Itu penduaan dan kita akan belajar yang pertama. Identitas berdasarkan apa yang kita lakukan. Kalau bahasa dunianya pekerjaan yang dilakukan dari yang kita buat. Oke? Baik. Kita bisa dilihat, identitas kita bisa ketahuan dari apa yang kita kerjakan. Apalagi dari apa? Apalagi dari sorry Bang Donovan, saya mau confirm, soalnya saya kedengarannya kayak putus-putus. Suara saya putus-putus nggak? Enggak ya? Enggak, suaranya terdengar. Gerakannya agak lambat. Oh, oke. Tapi suaranya terdengar. Oke, baik, terima kasih. Jelek di sana, bro. Oke, suara aman ya? Yang penting suara. Suara aman. Oke. Kita bisa dilihat dari identitas kita bisa kelihatan dari apa yang kita lakukan. Ya, tentunya seorang pekerja pembersih kebun atau taman di jalan-jalan, kita bisa tahu dari apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Seperti itu, kita bisa tahu, oh itu tukang kebun. Ya, kalau dia ada di lingkungan rumah sakit dengan seragam, kita bisa ambil kesimpulan bahwa dia itu seorang perawat atau dokter atau pegawai rumah sakit. Ya, dari tempatnya, dari lingkungannya, di mana dia berada, dan dari apa yang dia lakukan bisa ketahuan identitasnya. Dalam kutip apa yang dilakukan, pekerja. Ya, baik. Nah, saya mau kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan, siapakah engkau yang diberikan oleh orang banyak kepada Yohanes? Kita buka di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal yang pertama. Saya mengajak teman-teman semua untuk membuka Alkitabnya. Kita mulai dari ayat yang ke-21 saja. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-21. Oke, sudah dapat? Saya baca ya. Yohanes pasal 1 ayat 21. Lalu mereka bertanya kepadanya, kepada si Yohanes Pembaptis, kalau begitu siapakah engkau? Ya, siapakah engkau? Elia?
Dan ia menjawab, bukan. Lalu ditanya lagi, engkaukah nabi yang akan datang? Dan Yohanes kembali menjawab, bukan. Jadi pertanyaan yang orang banyak, atau di sini bilang orang Yahudi, yang mengirim utusan untuk bertanya, pertanyaan mereka berfokus kepada nama dulu ya. Kepada nama dulu. Kamu siapa? Elia ya? Seperti itu. Karena mereka belajar nubuatan akan ada Elia. Akhir zaman, Elia yang akan datang. Elia ya, jadi pertanyaan itu orientasinya kepada identitas nama. Tapi kita perhatikan apa yang dijawab oleh Yohanes. Kita baca 22. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Lalu ayat 23, Yohanes menjawab ya. Jawabnya, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi kalau kita lihat di sini pertanyaan yang mengarah kepada identitas, kamu siapa? Apakah kamu Elia? Lalu ditanya, bukan. Kalau gitu menurut kamu siapa? Dan dia menjawab dari sudut pandang apa yang sedang dia lakukan. Ya, dia ngasih tahu apa yang sedang dia kerjakan. Ya, yang dia sampaikan adalah, aku adalah orang yang sedang berseru-seru di padang gurun, ya, untuk membuka jalan bagi kedatangan Tuhan, yaitu Yesus. Jadi Yohanes Pembaptislah yang membuka jalan Injil perkabaran tentang kedatangan Mesias. Nah, seperti itu. Jadi ada satu hal yang menarik pada saat kita ditanya orang, adalah baik untuk kita menunjukkan identitas kita dari apa yang kita lakukan. Dalam kutip sebagai umat Tuhan. Ya. Seringkali kita langsung menjawab, kamu siapa? Oh, saya nama saya Raymond, saya dari gereja ini, saya dari gereja itu, saya dari pelayanan ini, saya dari pelayanan itu. Ya, identitas nama. Tapi Yohanes Pembaptis dia menunjukkan apa yang sedang dia kerjakan, menyatakan identitasnya. Ya, menyatakan ada identitasnya. Baik, apakah penting ya apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan atau perbuatan kita menyatakan identitas kita? Apakah penting? Nah, saya mau kita melihat satu pelajaran tentang akhir zaman. Kalau kita buka buku Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, kita akan singkat-singkat saja, tidak baca semua. Buku Wahyu pasal 2 dan pasal 3 adalah cerita ataupun nubuatan yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi tentang 7 jemaat. Ya, tentang 7 jemaat. Kalau kita buka dalam Wahyu pasal 2, boleh kita buka sama-sama, di ayat yang pertama, perikopnya itu adalah kepada jemaat di Efesus. Ya, ini adalah jemaat di Efesus. Ini jemaat yang pertama. Ya, jemaat yang pertama. Kita lihat ayat yang kedua. Wahyu pasal 2 ayat kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Tapi kita lihat ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau kita perhatikan jemaat yang pertama ini, jemaat Efesus, ada pujian, ada teguran. Jadi ada yang positif, tapi ada negatif. Oke, ini jemaat yang pertama. Mari kita yang kedua. Di ayat yang ke-8, mulai ayat yang ke-8. Kepada jemaat di Smyrna. Ya, kepada jemaat di Smyrna, kalau kita lihat ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan dari kaya dan fitnah mereka yang menjemput dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut ayat 10 terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan dalam 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengarikan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau kita lihat jemaat yang kedua, sebenarnya pujian aja atas pekerjaannya, atas apa yang mereka lakukan. Tidak ada apa? Tidak ada yang negatif. Yang kedua ya. Lanjut ayat ke-12. Kepada jemaat Pergamus. Jemaat yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-13.
Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, ini bagus. Dan engkau tidak menyangkal imanmu, ini bagus, kepadaku juga. Tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, dan seterusnya. Kepada jemaat yang ketiga, ada positif, ada negatif. Ada pujian, tapi ada teguran. Oke? Baik, kita lanjut kepada jemaat yang keempat. Jemaat di Tiatira. Mulai ayat yang ke-19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, maupun imanmu, baik pelayananmu, maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, dan seterusnya. Kepada jemaat yang keempat Tiatira, ada pujian, ada teguran. Ada yang positif, lalu akhirnya ada yang negatif. Ya, baik. Lanjut ayat yang kepada jemaat yang ke-5. Pasal 3, Wahyu pasal 3. Ayat yang ke-1 itu kepada jemaat di Sardis, ya. Ini jemaat yang ke-5. Kita baca ayat yang pertama, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun daripada pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ini yang bagus ya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi di jemaat yang keempat ini, kelima ini, jemaat di Sardis ada positif, ada negatif. Ya, ada yang jatuh, ada yang setia juga, ada yang baik, ada yang negatif. Ya, ada pujian, ada teguran. Oke. Kepada jemaat yang keenam, jemaat di Philadelphia. Mulai dari ayat yang ke-7. Kita baca, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman Tuhan, firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka, ia tidak dapat menutup, apabila ia menutup, ia tidak dapat membuka. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, ayat 10, karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menanti-nantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari segala pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di atas bumi. Baik. Jadi kalau kita lihat di ayat di jemaat yang ke-6, ini positif. Sama seperti jemaat yang kedua, ya, Smyrna. Ya, Smyrna dan Philadelphia ini adalah jemaat yang tidak ada teguran. Baik semua. Tidak ada aman, tidak ada teguran. Tapi kalau tadi kita perhatikan, Tuhan bilang begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu apa yang kau kerjakan. Aku tahu apa yang kau lakukan. Ya. Lalu kita kaitkan tadi dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis saat dia ditanya identitasnya, siapakah engkau? Dia memberitahukan apa yang dia kerjakan. Which is yang bagus, yang baik, yang bagus ya. Dia memberitahu apa yang dia kerjakan. Dan ternyata memang pada saat Tuhan menilik-nilik, memeriksa umat-umatnya di zaman-zaman jemaat-jemaat ini, mulai dari jemaat yang pertama, jemaat Efesus di Efesus, ini jemaat mula-mula, sampai kepada jemaat di Philadelphia, jemaat yang ke-6, selalu Tuhan melihat apa? Memeriksa apa? Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu apa yang kau buat. Jadi penting bagi kita untuk memastikan apa yang kita lakukan, dan itulah menjadi identitas kita seperti Yohanes Pembaptis. Terakhir yang kita bisa lihat di dalam cerita tentang jemaat Tuhan ya, 7 jemaat, maka ini adalah jemaat yang ke-7, jemaat yang terakhir. Inilah kita. Jemaat Laodikia. Wahyu pasal 3 ayat 14. Jadi 6 jemaat. Jemaat 1, 3, 4, 5 itu ada positif, ada negatif. Ada pujian, ada teguran. Jemaat kedua dan ke-6 semuanya positif, pujian, tidak ada teguran. Tapi paling tidak 6 jemaat ini ada positifnya.
Ya, ada positifnya, ada yang dilakukan baik. Ya, ada yang dilakukan baik, tapi ada juga yang tidak baik. Jadi ada positif. Keenam jemaat ini ada positif negatif. Ada yang positif saja. Kalau ke jemaat yang terakhir, jemaat yang ketujuh, kita perhatikan mulai dari ayat yang ke-15, jemaat Laodikia ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kalau kita baca seluruhnya dari perikop jemaat di Laodikia, tidak ada pujian. Nggak ada pujian buat kita. Umat Tuhan di jemaat akhir ini. Nggak ada pujian. Jemaat satu ada pujian, ada teguran. Jemaat kedua, pujian saja. Jemaat ketiga, pujian, teguran. Jemaat keempat, pujian, teguran. Jemaat kelima, pujian, teguran. Jemaat keenam, ada pujian saja. Jemaat ketujuh, tidak ada pujian sama sekali. Pekerjaan, kata Tuhan apa? Ayat 15, aku tahu segala pekerjaan. Aku tahu apa yang kau lakukan. Semuanya tidak baik. Nggak ada pujiannya kepada umat Tuhan, jemaat yang terakhir. Namun ini bukan judgment, ini bukan ending, karena ada janji, ada pengharapan. Di ayat 19 kita baca. Barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ada kesempatan buat kita, ya, ada kesempatan untuk kita beraktivitas, atau melakukan pekerjaan, atau berperilaku yang Tuhan mau puji, yang mau Tuhan puji. Nah, kenapa jemaat yang tujuh ini Tuhan lihat tidak ada yang dipuji? Kita perhatikan ayat yang ke-16 dan 17. Jadi jemaat yang ketujuh ini tidak ada pujian karena dikatakan di ayat 16, karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Saya selama ini mempelajari, mendengar ini, suam-suam kuku itu nggak dingin, nggak panas. Berarti nggak baik, nggak jahat. Dalam artian melakukan yang baik, tapi melakukan yang jahat juga. Kalau seperti itu harusnya ada pujian, lalu ada teguran seperti 6 jemaat sebelumnya. Tapi kenapa jemaat ketujuh ini tidak ada pujian sama sekali? Artinya tidak buat baik, tidak buat jahat. Nggak suam-suam kuku yang nggak setengah-setengah. Kenapa? Sebenarnya coba lihat ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku. Perhatikan, karena engkau berkata. Apa artinya kalau berkata? Halo, suara saya kedengaran? Tuhan berkata. Ini Tuhan bilang ke jemaat. Tuhan berkata. Baik. Ini Yesus yang berkata kepada jemaat ketujuh ini, kepada Laodikia. Kamu tuh suam-suam kuku, nggak dingin, nggak panas, karena kamu tuh berkata, kamu tuh kaya. Apa artinya berkata? Dalam konteks ini. Menyatakan diri. Yes. Mengaku. Mengaku saja. Berkata, aku kaya, telah memperkaya, tidak kekurangan. Mengaku saja. Berkata tuh mengaku saja. Sebenarnya tidak melakukan juga. Karena cuma berkata doang. Gitu. Inilah identitas. Identitas yang Tuhan lihat dari apa yang kamu lakukan, dari apa yang kita lakukan. Yohanes Pembaptis, dia melakukan dulu, dia ada yang dia lakukan, saat ditanyakan identitas, kamu siapa? Oh, aku orang yang melakukan ini. Dia melakukan dulu, baru dia berkata. Tapi kepada jemaat yang terakhir, kita yang ada di periode jemaat yang ke-7 ini, Laodikia ini, kita hanya ngomong doang. Mengaku saja umat. Berkata aja. Tapi mungkin kita nggak melakukan apa-apa. Dalam konteks identitas, dari sudut pandang, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Oke, baik. Itu kalau di identitas dari sudut pandang pekerjaan. Lalu tadi juga kita lihat bahwa kalau ditanya siapa engkau, identitas ditanya, maka kita menjawab nama. Tadi saya mulai dengan dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dulu, lalu selanjutnya nama. Ya, nama.
Sama seperti Yohanes, ada pertanyaan kepada Yohanes Pembaptis, siapakah engkau? Maka ada pertanyaan sama yang diberikan oleh Ishak kepada anaknya Yakub. Siapakah engkau? Kita buka di dalam Kejadian pasal 27. Kejadian pasal 27. Ya. Kejadian pasal 27. Mulai dari ayat yang pertama sebenarnya, tapi kita nggak usah baca semua. Kejadian pasal 27. Ini ada cerita, ya, cerita bahwa Ishak sudah makin tua, dia bahkan sudah kabur mata penglihatannya, lalu dia tahu umurnya tidak panjang lagi, dia panggil anaknya yang pertama yang sulung Esau, dia bilang, Esau, buatlah satu perjamuan atau pelayanan kepadaku, masakkan aku makanan kesukaanku, habis itu aku akan memberkati engkau, ya, aku akan memberkati engkau sebagai anak sulung. Nah, percakapan dari bapak dan anak ini didengar oleh istrinya, oleh ibunya Esau, istrinya Ishak, Ribka. Oke, lalu Ribka memberitahu kepada Yakub, ya, memberitahu kepada Yakub supaya Yakub menyerupai Esau. Perhatikan kata menyerupai Esau. Supaya Yakub menyerupai Esau supaya bisa diberkati oleh Bapa. Ya, baik. Pada saat Yakub akhirnya mengikuti taktik dari ibunya Ribka, dia melakukan apa yang dilakukan, dia mengambil kulit binatang, perhatikan kata kulit binatang, artinya ada binatang yang harus dikorbankan untuk diambil kulitnya, untuk jadi pakaian, atau ditaruh menjadi kulitnya. Karena Esau itu berbulu, maka Yakub harus menyerupai Esau, memiliki kulit yang berbulu. Oke? Kita ingat, ada binatang yang harus dikorbankan dan kulitnya yang dipakai. Ya, ingat juga di Eden ada juga binatang yang dikorbankan dan mengganti pakaian daun ara yang dipakai oleh Adam dan Hawa mula-mula. Oke, baik. Ayat yang ke-18, kita mulai ayat 18. Ya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, dia sekarang udah nyamar sebagai Esau ya. Bapa, sahut ayahnya, kata bapaknya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Siapakah engkau? Siapa kamu? Ayat 19 kata Yakub kepadanya, "Akulah Esau, anak sulungmu." Ya, akulah Esau, anak sulungmu. "Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku, bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku, agar Bapa memberkati aku." Oke? Untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan keselamatan. Ya. Baik, ayat 21. Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Oke? Saya mau shortcut, mau potong sedikit supaya kita dapat poinnya apa. Saya boleh ngaku saya ini umat Tuhan. Saya boleh teriak satu hari ini 1000 kali, saya ini umat Tuhan, anak Tuhan, umat Tuhan, anak Tuhan. Seperti aku berseru, aku Esau, aku Esau. Nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi itu nggak penting bagi Tuhan. Bagi Ishak, oke, kau boleh ngaku Esau, tapi sini aku periksa. Sini katanya di ayat 21, "Aku mau meraba engkau." Ya, ayat 22. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya dan ayahnya merabanya serta berkata, "Kalau suara sih suara Yakub, kalau tangan Esau." Oke? Teman-teman, pada saat kita menyatakan identitas kita dalam konteks rohani, akan ada pemeriksaan. Nggak cukup cuma ngaku-ngaku doang. Oh iya, saya umat Tuhan, saya jemaat ini, saya pelayan Tuhan, saya ini hamba Tuhan. Nggak cukup cuma ngaku-ngaku doang. Saya mau ambil secara keseluruhannya saja, secara generalnya umat Tuhan saja. Nggak cukup ngaku-ngaku. Akan ada pemeriksaan. Oke? Lalu yang diperiksa yang pertama apa? Tangan. Tangan simbol dari apa, teman-teman? Tangan itu simbol dari apa? Apa? Beraktivitas dengan tangan, betul? Pada saat yang diperiksa tangan, itu yang diperiksa adalah apa? Apa yang kita lakukan? Saya mau ambil kesimpulan cepat supaya kita tidak buang waktu. Karakter. Karakter kita nilai Tuhan. Saya boleh sebut, saya ini umat Tuhan, saya ini seorang anggota gereja Advent hari ke-7. Saya boleh sebut saya sudah sebagai anggota Tuhan di suatu jemaat mungkin 25 tahun, 30 tahun. Ya.
Tapi yang Tuhan lihat itu apa? Karakter. Apa yang kau lakukan? Perbuatanmu. Tangan itu lambang dari perbuatan. Sifatmu, karaktermu. Ya, itu yang diperiksa oleh Ishak kepada Yakub. Suaranya bolehlah suara siapa saja. Tapi yang penting apa? Perbuatan, karakter kita. Suara mah seperti apa? No problem. Oke? Baik, kita lanjut. Lalu kita lihat ayat yang ke-24. Tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, iya. Kita mengakui identitas kita, iya, aku ini umat Tuhan. Tapi ayat 25, lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu diminum. Ya, hal yang kedua yang diperiksa oleh Ishak adalah masakan, hasil buruanmu. Karena Ishak tahu anaknya si Esau itu jago berburu, suka berburu dan suka memasakkan masakan hasil buruan kepada ayahnya. Maka setelah dilihat karakternya, coba dilihat pekerjaannya, hasil pekerjaannya. Apa yang dilihat itu? Apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan? Benar enggak ini Esau? Oke? Baik. Yang terakhir ayat yang ke-26. Ya, saya mau highlight ada 3 yang diperiksa. Pada saat kita mengakui identitas kita sebagai umat Tuhan. Ayat 26, berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Kenapa? Ayat 27, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia dan katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Jadi karena memang si Esau itu sering di padang, ya, mengembalakan domba, ya, di padang itu biasanya ngasih makan ternak dari padang. Maka baunya akan bau apa? Bau seperti orang di padang. Maka tadi saya mulai bahwa memang dari tempat kita di mana kita berada bisa ketahuan identitas kita ini siapa. Dan kita boleh mengaku-ngaku umat Tuhan. Yakub boleh ngaku dia Esau, tapi Ishak akan cium. Di mana kau nih selama ini? Kamu tuh lebih sering berada di mana? Kalau Esau itu di padang, maka baunya harus bau padang. Begitu dicium baunya padang, bau apa? Lapangan rumput ya padang, baru dia bilang oh iya benar ini Esau. Matahari. Begitu juga dengan kita. Padang adalah tempat Esau menggembalakan ternak. Domba dan gembala adalah lambang juga yang dipakai oleh Alkitab untuk mendefinisikan Tuhan dan umatnya. Saya mau ambil kesimpulan bahwa pekerjaan di padang adalah pekerjaan pelayanan menggembalakan domba. Kita boleh bilang kita umat Tuhan, tapi kita ada bau padang pelayanan enggak? Kita ada enggak di ladang pelayanan? Di padang pelayanan, di ladang pelayanan kita ada enggak? Ya, kita boleh nyebut nama kita Esau, kita boleh nyebut nama kita umat Tuhan, tapi kita nggak ada karakter yang pertama. Kita nggak ada karakternya tuh, karakter yang baik karakternya Tuhan. Lalu kita tidak ada hasil kerja kita dan kita tidak ada bau di padang. Artinya kita tidak, kalau bau di satu tempat, kalau kita lama-lama ada di pabrik tahu, maka lama-lama kita bau tahu, bau asamnya tahu. Kalau kita berada di lama-lama di kandang sapi, kita lama-lama bau sapi. Tapi kalau kita cuma sebentar saja di pelayanan, sedikit saja, kita nggak akan mungkin bau pelayanan. Tapi Ishak mau cium Yakub harus bau Esau. Dan dicium bau padang. Artinya apa? Lama di ladang, di padang. Lama melakukan pelayanan. Dan inilah yang kita perlu pelajari bahwa pada saat kita menyatakan identitas kita kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan pemeriksaan ini. Nggak hanya sekedar, oh ya, kamu mengaku umatku, oke, iya, aku terima, nggak cukup sekedar begitu. Tuhan akan melihat karakter kita. Apakah kita karakter umat Tuhan? Dia akan melihat pekerjaan kita. Dia akan melihat lebih lama di mana kita. Di ladangnya Tuhan atau di ladang dunia. Di pekerjaan Tuhan atau di pekerjaan dunia. Ya, dia akan cium bau kita. Kita lebih ada bau di mana kita nih? Bau dunia atau bau di pelayanan Tuhan. Oke? Nanti kesimpulannya kita ambil ujung. Nah, Tuhan juga ternyata melakukan amaran kepada kita terkait dengan identitas kita.
Ya, tadi kita sudah belajar tentang Petrus. Kita buka dulu Matius pasal 16. Matius pasal 16. Ayat yang ke mulai dari ayat 13 saja biar kita ini ya, dapat poinnya. Matius pasal 16 mulai dari ayat 13 sampai yang ke-16. Jadi di sini ada diskusi, ada percakapan yang juga berhubungan dengan identitas, menanyakan tentang siapa gitu ya. Baik, ayat 13. Matius pasal 16 ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang. Ayat 14, jawab mereka, murid-murid jawab gini, kata orang ada yang mengatakan kamu itu Yohanes Pembaptis. Kata orang ada juga yang bilang kamu itu Elia. Dan juga kata orang ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi ini lagi nanyakan identitas juga. Ya, Yesus tanya ke murid-murid, kalau kata orang-orang, aku ini siapa? Nah, murid-murid bilang, kamu itu kata orang Elia, kamu itu Yeremia, kamu itu nabi. Nah, ayat 15, Tuhan bilang, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapa aku ini? Yesus bertanya, kalau menurut kamu, aku ini siapa? Itu kan kata orang. Ya, menurut kamu aku ini siapa? Ya. Nah, ayat 16 dijawab oleh murid Yesus yang bernama Simon, yang diberi nama juga Petrus, Simon Petrus. Dia bilang begini, lalu maka menjawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, ini jawaban Simon. Dia mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, anak Tuhan. Oke? Ayat 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, ayat 18. Jadi ayat 13 sampai 16 adalah identitas Yesus yang lagi dibahas. Tapi secara konteks kita bisa lihat ayat 18, Tuhan lagi menyatakan identitasnya Petrus. Saya mau bilang Tuhan lagi ngasih tahu identitasnya kita. Menyatakan kondisi identitas kita. Ayat 18 kita baca. Dan aku pun, kata Yesus, berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ada nggak yang nanya di perikop ini, percakapannya ada nggak yang bertanya, siapa namanya Simon bin Yunus? Nggak ada yang nanya. Yang pertanyaan adalah, siapakah engkau Yesus? Siapa aku ini? Lagi bertanya tentang identitas Yesus. Tapi di ayat 18, Yesus memberikan penekanan identitas Petrus. Nama Petrus disebut. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Padahal tidak ada pertanyaan tentang siapa murid yang satu ini, yang jawab ini nggak ada. Tapi Yesus lagi ngasih tahu identitasnya Petrus atau identitas kita. Identitas kita, umat Tuhan. Seperti ini katanya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Kalau kita melihat konteks tulisan asli Yunaninya, engkau adalah Petros, tulisannya asli Petrus adalah Petrus, dan di atas Petra, batu karang itu Petra. Jadi Petrus itu batu juga, tapi batu yang kecil, batu yang tidak besar, seperti kerikil lah, ya. Jadi dia bilang, kamu itu batu kerikil, batu yang kecil, kamu tuh Petros, ya. Identitasmu itu, kondisimu tuh itu, ya. Dan di atas Petra, di atas batu karang yang besar ini, aku akan mendirikan jemaatku. Ya, kita lihat dari sini bahwa memang Tuhan lagi ngasih tahu kondisi atau identitasnya Petrus dari ilustrasi atau dari simbol batu yang kecil. Ya, kita tahu ya, si bodoh diri mendirikan rumah di atas pasir atau batu yang kecil-kecil. Tapi orang yang pintar mendirikan rumah di atas batu yang besar, bukan pasir. Dan Petros itu adalah Simon, kamu tuh kayak gitu kondisinya. Identitasmu itu seperti itu. Ya, identitasmu seperti itu, batu yang kerikil. Oke? Dan Tuhan ngasih tahu identitasnya Petrus atau murid-murid, ngasih tahu identitasnya kita itu enggak hanya di situ. Kita buka Matius pasal 26. Matius pasal 26. Ayat yang ke 31 dulu.
Matius pasal 26 ayat 30 dan 31. Saya sudah masuk di penghujung. Matius pasal 26 ayat 30-31. Saya baca ya. Matius 26 ayat 30-31. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Jadi Tuhan lagi ngasih tahu nih kepada murid-murid, ini kondisi identitas kalian dari iman atau perilaku kalian. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Malam ini tuh kalian akan lemah iman. Hei umat-umat, kalian tuh orang yang lemah iman. Yesus lagi berbicara gitu kepada murid, Yesus lagi bicara gitu kepada kita. Kalian tuh orang yang kondisi imannya kayak begitu, stabil. Kamu tuh Petros, batu kerikil yang mudah tercerai-berai. Tuhan lagi ngasih tahu identitas ke umat-umatnya, murid-murid waktu itu. Malam ini imanmu akan tergoncang karena aku. Ya, akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Coba lihat ayat 33. Ini yang murid yang tadi udah dikasih tahu identitasnya, kamu tuh kerikil. Sudah dikasih tahu identitasnya. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Laodikia, kita ini jemaat terakhir, karena Alkitab dari buku Nubuatan ya, Wahyu hanya menyebutkan 7 jemaat ya. Tidak ada jemaat ke-8. Kita jemaat yang terakhir, jemaat sisa. Dikasih tahu, kamu tuh Omdo, ini kondisi identitas kamu tuh dari apa yang kamu lakukan itu, kamu tuh miskin, buta, telanjang, kamu tuh hanya berkata ngomong doang. Marilah kita tidak seperti Petrus. Dengan overconfident, oh enggak, identitasku sebagai umat Tuhan tidak begitu. Mereka boleh imannya goyang, aku tidak, kata Petrus. Padahal tadi di Matius 16 Tuhan udah bilang, kamu itu identitasnya, kamu itu Petros, namamu Petros. Kamu itu kerikil, batu kecil, batu yang mudah cerai-berai. Ya ternyata Tuhan tidak hanya mau memeriksa identitas kita dari nama dan apa yang kita lakukan, tapi Tuhan juga baik, Tuhan menegur kita, ngasih tahu kita dan membukakan siapa kita, identitas kita. Kita ini lagi ditegur Tuhan, hey, kamu tuh ngomong doang umat Tuhan. Tanganmu, karaktermu nggak seperti Tuhan, nggak menunjukkan anak Tuhan. Yang kamu kerjakan tuh nggak seperti yang dilakukan Tuhan. Umat Tuhan tuh lebih banyak terlibat dan pekerjaan Tuhan melayani Tuhan. Kamu lebih banyak melayani bosmu di kantor. Seperti itu mungkin ya contoh ya. Tapi ini yang bisa kita ambil dari konteks rohani. Saya bicara dalam konteks rohani. Nah seperti ini sudah dikasih tahu pun identitasnya, malam ini kamu tuh umat yang lemah imannya. Petrus nggak tahu kalau dia sudah ditegur, kita ini identitas. Dia bilang apa? Aku tidak seperti mereka. Overconfident. Hanya mengaku identitas umat yang percaya. Hanya ngaku aja. Padahal sudah dikasih tahu. Coba lihat, ini pasal 26 ayat 30, masih di pasal yang sama. Belum pindah pasal, kita lihat ayat yang ke-69, ya. Sebentar saja, habis dia bilang, saya tidak akan goyang imannya. Sebentar saja kita lihat di ayat yang ke-69, ayat 70, 71, 72, 73 adalah Petrus ditanya orang identitasnya 2 kali, dan di yang ketiga, ayat yang ke-73, kita baca. Matius 26 ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Engkau pasti pengikut mereka. Hei, identitasmu itu engkau murid Yesus ya. Identitasmu itu loh, kami tahu. Tapi ayat 74 kata Petrus apa? Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itulah berkokok ayam. Pada akhirnya Petrus yang tadinya mengaku-ngaku punya identitas umat Tuhan yang tidak akan goyang iman, yang akhirnya menyembunyikan identitas. Karena identitas yang dimiliki pertama adalah identitas yang palsu atau yang lemah. Tidak sejati. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, umat-umat Tuhan. Tidak salah kita mengaku bahwa kita adalah umat Tuhan. Tuhan senang kalau kita menyebut diri kita umat Tuhan. Ya, tapi marilah kita menjadi seperti Esther yang tidak menyombong-nyombongkan, tidak mengaku-ngaku identitasnya, tapi identitasnya itu tahan uji. Sampai kepada saat kritis pun akhirnya dia mengungkapkan identitasnya. Marilah kita tidak seperti Petrus yang pada awalnya begitu confident mengakui identitasnya sebagai umat Tuhan, ya, namun pada akhirnya menyangkal. Dan pada akhirnya menyangkal dan berkata, aku bukan bagian dari apa? Pengikut Yesus. Aku bukan umat-umat Tuhan. Ya, ini penting bagi kita.
yang saat ini kita masih hidup di zaman yang sudah masuk ke masa kesukaran kecil, tapi masih ada masa kemakmuran, masih ada masa senggang untuk kita betul-betul mengerti siapa kita. Ya, saya buka Alkitab kita Galatia pasal 2 ayat 20. Ini ayat terakhir, tapi nanti kita bacanya. Saya mau tutup dengan memberikan suatu kesimpulan. Identitas kita adalah nama yang diberikan orang tua kita. Nama saya Raymond Simanjuntak. Pekerjaan saya seorang karyawan swasta. Itu identitas kita yang kita tahu. Tapi di mata Tuhan, kita ini identitasnya adalah umat Tuhan. Anak Tuhan. Dan kita aminkan itu. Oke? Seraya kita mengaminkan itu, kita tidak bisa ngeklaim saja bahwa kita ini umat Tuhan. Nggak boleh ngaku-ngaku doang. Mari pertanyaan siapakah engkau dalam konteks rohani kita tanyakan ke diri kita sekarang. Ya, kita nggak bisa seperti siapa yang pernah ke Ancol ya, ke Dufan. Biasa kalau kita masuk Ancol atau Dufan itu, begitu di pintu masuk gerbang utama setelah kita beli tiket, itu biasanya disambut dengan badut Dufan. Tahu ya badut Dufan ya, badut Dufan. Biasanya dulu saya pernah ke sana waktu masih masih muda ya, masih remaja sama teman-teman. Biasanya ada badut yang saya tahu dulu, badutnya Mickey Mouse, badutnya Donald Bebek. Oke? Badut itu kelihatannya senyum. Badut itu wajahnya senyum, tertawa karena dia welcoming people, ya kan, welcoming orang. Dia di gate terima orang masuk, ya. Tapi belum tentu orang yang di dalam badut itu senyum seperti muka badut yang ada di luar. Ngerti nggak maksud saya? Kita nggak hanya bisa ngomong identitas kita dari luar saja. Oh, kelihatan datang ke gereja itu, berarti dia anggota gereja itu, berarti dia umat Tuhan di jemaat itu. Kita nggak hanya bisa kelihatan dari luar saja. Identitas kita nggak hanya kelihatan dari luar saja. Dari dalam pun kita harus bisa kelihatan. Itu makanya Tuhan periksa. Pada saat kita mengaku kita umat Tuhan. Ada pemeriksaan. Tangan, bau, pakaian, diperiksa semuanya. Nggak hanya bisa kelihatan dari luar seperti orang pakai baju badut. Kalau kita lihat ketemu badut, mungkin kelihatan badut itu mukanya senyum. Ya, senyum. Tapi orang di dalam tuh mungkin dia hanya meragakan saja. Dia tidak senyum. Kita nggak bisa seperti itu sebagai umat Tuhan. Kita nggak bisa pakai identitas yang palsu. Kita bisa pakai, tapi hanya bisa di mata manusia. Di mata manusia kelihatannya iya. Tapi Tuhan yang memeriksa, bukan manusia yang memeriksa. Tuhan yang memeriksa ketahuan siapa kita sebenarnya, seperti apa identitas kita sebenarnya saat kita mengaku umat Tuhan. Oke? Nah, tadi saya bilang di pelajaran Yakub dan Esau saya mau ambil satu aplikasi dalam konteks rohani. Yang pertama tadi ada Ishak. Siapa Ishak ini? Seorang bapak. Lalu Ishak punya anak sulung. Namanya Esau. Teman-teman pernah dengar Yesus disebut buah sulung? Pernah dengar ya? Buah sulung ya? Oke. Yeah. Kedua orang ini sedang berdiskusi tentang rencana untuk melakukan satu pemberkatan. Oke? Percakapan dua orang ini didengarkan oleh orang ketiga. Oke? Ribka. Percakapan bapak dan anak, ya, percakapan seorang bapak dan anak sulung didengarkan oleh orang ketiga, oknum ketiga. Oke? Oknum ketiga ini begitu tahu rencana pemberkatan, rencana keselamatan berkat yang mau diberikan, oknum ketiga ini pergi datang kepada manusia yang namanya Yakub, yang butuh diberkati, yang butuh mendapatkan selamat. Kalau kita copot nama-namanya ya, kita gantikan dengan ini Bapak, ini anak Yesus. Maka Ribka adalah Roh Kudus yang memberitahu kepada kita, Yakub akhir zaman, kalau kau mau selamat, kalau kau mau diberkati, datang kepada Bapa menyerupai siapa? Yesus. Menyerupai Esau. Menyerupai Yesus. Ya. Semuanya, mulai dari karakternya,
Mulai dari pakaiannya, pakaian kebenaran Yesus yang dipakai. Apa yang dilakukan pekerjaannya, pelayanannya seperti Yesus. Jadi Bapa berbicara kepada anak tentang rencana pemberkatan, memberikan berkat keselamatan, didengarkan oleh satu oknum lagi, oknum ini pergi kepada Yakub, kasih tahu kepada Yakub, itulah pekerjaan Roh Kudus yang memberitahu kepada kita bagaimana cara selamat, dan untuk selamat datang ke hadapan Bapa harus menyerupai Yesus. Makanya ada binatang yang dikorbankan supaya diambil kulitnya untuk bisa menyerupai Esau. Makanya seperti di Eden ada binatang yang dikorbankan karena kalau pakai kebenaran-kebenaran Adam dan Hawa, daun ara nggak bisa. Harus pakai binatang, yaitu lambang dari Yesus yang dikorbankan. Pakai ini loh, kulit binatang jadi pakaian Adam dan Hawa. Tuhan pakaikan. Oke? Identitas umat Tuhan adalah identitas yang menyerupai Yesus. Perkataan, perbuatan, karakter, apa yang kita lakukan hari-hari harus memancarkan Yesus. Baru kita bilang kita umat Tuhan. Tidak ngomong dulu umat Tuhan, tapi begitu Tuhan melihat pekerjaannya Laodikia, kau cuman berkata doang, ngomong doang. Identitasmu nggak seperti itu ternyata. Kita hanya Petros. Kita hanya mengaku-ngaku saja. Ya, baik. Galatia 2 ayat 20, ayat terakhir saya baca. Ini adalah panggilan, ini adalah amaran, boleh ini jadi nasihat, ini adalah ajakan untuk kita. Galatia 2:20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ada hidup oleh iman dalam anak Allah, Yesus tadi, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau kita masih hidup dengan Remon saja yang hidup, maka identitas yang keluar adalah identitas Remon. Tapi kalau Yesus yang saya izinkan masuk, Wahyu 3 ayat 20, Yesus mengetuk, kita izinkan masuk, sehingga Yesus yang hidup dalam kita, maka yang keluar itu identitasnya Yesus. Maka Tuhan akan lihat, oh menyerupai Yesus, mari akan kuberkati. Aku akan memuliakan, diberikan keselamatan. Tapi kalau kita mengaku saya ini Yesus, menyerupai Yesus, saya ini anak pengikut Yesus, saya ini Kristen, Jesus followers, tapi yang kita hidupkan teladan saya, Raymond doang, yang keluarnya Raymond. Kita harus bawa Yesus masuk dalam kehidupan kita. 24/7. Continuously, kalau kita bilang lifetime, seumur hidup, artinya selama kita bernafas. Yesus yang harus hidup. Jadi kalau kita di kantor, tempat kerja, ada orang gosipin kita, itu bukan Raymond yang hidup. Harus Yesus yang hidup. Dan kalau Yesus yang hidup dalam kehidupan kita nggak balas orang ngegosip. Amin. Saya ambil contoh-contoh yang sederhana kita lakukan di sepanjang hidup kita hari-hari. Karena nggak perlu ke perkara besar kalau kita nggak lulus di perkara kecil. Pada saat kita di jalan dipepet oleh orang. Kalau itu Raymond yang hidup, Raymond balas itu. Tapi kalau Yesus yang kita izinkan hidup, kita nggak akan balas dipepet. Amin. Maka identitas kita akan menjadi nyata melalui karakter dan perbuatan kita. Itulah identitas kita sebagai umat Tuhan. Karakter yang utama. Nggak cukup hanya dengan ngaku, aku anak Tuhan. Aku umat Tuhan. Dan saya mengajak kita semua memakai pertanyaan siapakah engkau untuk kita pertanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Dan mulai siang ini, mulai hari ini, kita minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh dipandang Tuhan benar dengan identitas sebagai umat Tuhan. Yang menurut cara Tuhan menilai. Karena Tuhan yang memeriksa, Tuhan yang menilai. Bukan kita menilai diri kita masing-masing atau kita mengambil penilaian manusia. Kita hanya mau dinilai oleh Tuhan. Semoga pelajaran tentang identitas ini boleh membangun, bahkan menggedor ya. Kalau Tuhan bilang tadi kepada Laodikia, karena aku sayang sama kamu, yang hanya mengaku-ngaku umat, tapi belum dari identitas perilaku perbuatan, aku akan hajar. Supaya apa? Supaya berubah. Jadi marilah kita dihajar oleh Tuhan, itu karena Tuhan sayang kita, supaya kita boleh berubah, memiliki identitas yang sejati, sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, di zaman yang akhir ini. Semoga Tuhan memberkati kita, saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Terima kasih